Amar dan Puspa Amalia menatap foto Farah yang terbaring di peti mati. Tangan pria paruh baya itu terkepal. Air mata Puspa sudah terus menetes sejak tadi. Kesabaran mereka menunggu selama ini justru berujung tragis dengan kepergian putri pertama mereka. Ingatan Amar kembali ke masa kehidupan bahagia mereka setelah kelahiran putri kedua mereka, Lily. Setelah kelahiran putri keduanya itu, usaha yang dirintis Amar mengalami perkembangan pesat. Namun, hal itu justru memantik rasa iri dari kedua kakaknya. Mereka mengira, Amar telah lebih dulu menerima jatah warisan dari orang tuanya. Sehingga membuat kedua kakaknya selalu berusaha untuk merebut semua harta kekayaan Amar. Saat itu kedua orang tua Amar masih lengkap. Amar memiliki dua orang kakak laki-laki, Malik dan Akmal. Malik terus menekan Amar dan mengancam akan membunuh anak-anak Amar saat itu dan hal itu didengar langsung oleh ayah dan ibunya, yaitu Tuan dan Nyonya Besar Kertarajasa. Hal itu tentu membuat ibu Amar bersedih. Wanita yang telah melahirkan 3 orang anak laki-laki itu kecewa karena ternyata kedua anak laki-laki pertama mereka terlalu serakah dan licik, hingga tak lama setelah itu ibu Amar meninggal dunia. Kematian Setiorini Kartarajasa tentu saja merupakan pukulan berat bagi Amar dan juga ayahnya, yakni Dharma Kartarajasa. Namun, kesedihan itu tak berlangsung lama karena ancaman dari Malik kembali terlontar. Kala itu Amar dan Puspa Amalia sedang menghadiri acara. Mereka hanya pergi membawa Lily karena Farah, putri pertamanya, tidak suka berada di keramaian. Meski khawatir meninggalkan putrinya, tapi Amar percaya ayahnya lebih dari sanggup untuk menjaga Farah. Romo, kulo titip Farah. Kulo nyuwun ngapunten menawi kulo tasi damel repote Romo. Ayah, saya titip Farah. Saya minta maaf jika saya masih selalu membuat repot ayah. Kowe ngomong opo tu, Le? Farah kui yo putuku. Wes, nek arep budal gek ndang. Kamu itu ngomong apa tuh, nak? Farah itu ya cucuku. Sudah, kalau mau berangkat buruan. Perasaan kulo mboten penak, Romo. Menawi mangke enten menapa-menapa marang kulo lan garwa kulo nuwun tulung marang Romo, kulo titip Farah, kata Amar dengan lembut sambil mengusap tangan ayahnya yang sudah terlihat keriput. Perasaanku enggak enak, ayah. Jika nanti ada apa-apa sama saya dan istri saya minta tolong sama ayah. Saya titip Farah. Mata Tuan Dharma sudah memerah, karena dia pun sebenarnya merasakan hal yang sama dengan putra bungsunya itu. Ora usah mangkat nek kowe wes kerasa ora penak. Enggak usah berangkat kalau kamu udah merasa enggak enak. Boten, Romo. Kulo kedah meriko. Kulo nyuwun pamit. Enggak, ayah. Saya harus ke sana. Saya pamit. Itu menjadi pembicaraan terakhir antara Amar dan ayahnya. Karena setelah itu, dia mengalami kecelakaan hebat bersama istrinya. Bahkan bayinya terlempar entah kemana. Mobil yang dikendarainya masuk ke jurang. Beruntungnya saat itu anak buah Satya mengikuti mobil mereka. Anak buah Satya dengan sigap membawa Amar dan Puspa meninggalkan lokasi kejadian sebelum akhirnya mobil yang dikendarai Amar tadi meledak. Setelah kecelakaannya, Amar mendengar kabar jika putri pertamanya menghilang karena diculik, tapi sebenarnya Amar tahu jika itu adalah perbuatan ayahnya. Lalu tak lama Malik sebagai putra pertama keluarga Kartarajasa, mengklaim jika Amar dan juga istri beserta putri keduanya telah meninggal dalam kecelakaan waktu itu. Saat itu Amar dan Puspa telah dibawa ke luar negeri karena kondisi Puspa saat itu mengkhawatirkan. Ada penggumpalan darah di otaknya. Apa Bapak akan percaya dengan kita, Mas? Sudah 20 tahun berlalu. Aku juga tidak tahu. Romo sekarang semakin tua. Aku takut tidak akan ada kesempatan lagi. Kita sudah kehilangan Farah. Apa kamu tidak mau mencari Lily kita lagi? Ini sudah 20 tahun berlalu, Mas. Mencari keberadaan Lily seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Lagi pula Satya sudah pernah mencarinya, bukan?
Tapi tidak ada hasilnya. Dulu dan sekarang berbeda, Puspa. Aku yakin meskipun hanya 1% Lily kita pasti masih hidup. Puspa hanya diam. Setelah kecelakaan itu, Amar sadar lebih dulu. Sedang Puspa koma selama 6 bulan. Amar juga mengalami lumpuh selama 3 tahun. Setelah sadar dari komanya, Puspa berangsur pulih. Dia juga menempuh berbagai pengobatan untuk kesembuhan kaki Amar. Beruntung Amar memiliki sahabat yang sangat baik seperti Satya. Satya dengan kerelaannya mau mengurus perusahaan Amar yang memang sudah dialihkan memakai nama Satya di depan 3 notaris. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka ambil kembali, yaitu kebahagiaan keluarganya. Anak-anak mereka menjadi korban atas ganasnya pengaruh harta. Jikalaupun saat itu mereka melepaskan semua hartanya demi menyelamatkan nyawa anak-anaknya, tidak menjadi patokan jika Malik akan diam setelah itu. Malik juga pasti suatu saat akan menghabisi keluarga Amar karena takut keluarga Amar akan merebut kembali harta itu. Sifat orang serakah pasti akan begitu. Mereka akan selalu merasa tidak tenang dengan harta yang mereka miliki. Esok harinya, Satya, Kinar, Amar dan Puspa kembali pulang ke Indonesia. Sebenarnya Amar tidak sepenuhnya menghilang. Dia pernah beberapa kali ke Indonesia karena memang ada hal yang harus dia urus. Tanpa sepengetahuan Puspa, Amar pernah menemui Farah 2 kali. Yang pertama, saat Farah lulus SMA. Selama 2 hari Amar dan Farah pernah bertukar cerita hidup yang mereka alami. Amar pernah mengajak Farah untuk ikut dengannya. Akan tetapi Farah menolaknya. Gadis itu merasa kehidupannya lebih nyaman seperti itu dan pertemuan kedua mereka saat Amar datang ke acara pernikahan Farah dan Ehsan. Saat itu setahu Ehsan, Amar itu hanya sahabat papanya. Toh memang Ehsan tidak pernah tahu cerita kelam keluarga Kartarajasa. Saat pesawat mereka mulai mendarat, perasaan Puspa diliputi ketegangan. Tapi Amar langsung menggenggam tangan perempuan yang sudah mendampinginya selama 29 tahun dan memberikan ketenangan. Kalian tinggal di rumahku dulu sampai aku memastikan semuanya benar-benar aman. Aku juga sudah buat janji untuk bertemu Romomu. Aku ikuti semua petunjukmu. Hanya kamu yang tahu bagaimana apa yang harus aku lakukan. Hanya kamu yang mengerti. Maaf jika aku sebagai sahabat selalu merepotkanmu, ujar Amar. Tuan, sapa Darsa. Darsa adalah asisten kepercayaan Satya. Pria itu yang selalu menangani perusahaan Amar selama 20 tahun ditinggal pemiliknya. Darsa, terima kasih. Berkatmu semuanya masih berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, kata Amar menepuk bahu asisten Satya itu. Saya hanya membalas budi baik Anda kepada keluarga saya. Bahkan berkat Anda kini keluarga saya tidak lagi dipandang sebelah mata. Satya dan yang lainnya akhirnya memasuki sebuah mobil Velvire yang dikendarai oleh Darsa. Mobil itu mulai membelah jalanan menuju kediaman Satya. Note, ini autor kasih cerita side story hidup Farah. Biar nanti kalian juga enggak bingung dan tanya tentang bagaimana dan mengapa. Sekaligus biar cerita ini tetap nyambung satu sama lain. Saat itu Farahana Natasha, gadis berusia 8 tahun yang tiba-tiba dipaksa oleh keadaan untuk berpisah dari orang tuanya dan eyang kakungnya. Nduk, maafkan eyang, ini semua eyang lakukan demi keselamatanmu. Bapak dan ibumu serta adikmu dalam bahaya. Eyang mau, sekarang Farah nurut sama eyang. Farah menganggukkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi Farah percaya jika apa yang diucapkan oleh eyang kakungnya benar adanya. Nanti malam, Pak Darto akan menjemputmu. Eyang hanya berharap semoga kelak kamu bisa meraih kebahagiaanmu sendiri tanpa dirusuhi oleh saudara-saudaramu. Maafkan eyang, karena hanya ini yang bisa eyang lakukan untukmu. Iya, eyang. Aku menyayangi eyang, aku mau nurut apa kata eyang, ujar Farah kecil saat itu dan sesuai apa yang eyangnya katakan.
Malam harinya Farah dijemput oleh Pak Darto. Farah pergi membawa foto bersama kedua orang tuanya dan adiknya Lili. Dia juga membawa boneka adiknya. Farah sama sekali tidak menangis, dia hanya diam di tengah kebingungannya. Mengapa dan kenapa hidupnya harus seperti ini, tapi untuk bertanya pun rasanya Farah tidak berani. Dia takut kenyataan yang akan dia dengar lebih menyakitkan. Pak Darto berkali-kali berpesan agar Farah kelak jangan menyebut nama keluarganya di depan siapapun demi keselamatannya dan Farah yang patuh itu mengangguk. Pak Darto membawa Farah ke sebuah panti asuhan kecil. Di sana Farah ditinggalkan dan itulah kali terakhir Farah melihat supir kakeknya. Farah merasa, mungkin keluarganya memang sedang menghadapi masalah yang serius. Farah menjalani hari-harinya tanpa pernah mengeluh. Selama dia berada di panti asuhan hidupnya terasa hampa. Namun, Farah tetaplah Farah. Dia sama sekali tidak mengeluh ataupun menangis. Semuanya disimpan rapi dalam hatinya. Farah kecil mulai beranjak dewasa. Suatu ketika, saat kelulusan, Farah tak menyangka, ia akan bisa melihat dan bertemu lagi dengan pria cinta pertamanya. Pria pertama yang telah memberinya sebuah harapan. Farah langsung berlari dan menyongsong pria itu. "Ayah. Benarkah ini ayah?" ujar Farah sambil terisak. "Ya, putriku. Ini ayah. Maafkan ayah terlalu lama meninggalkanmu," ujar Amar. Matanya juga telah basah. Hatinya keluh menatap putrinya tumbuh dalam balutan baju yang sangat sederhana. Hati Amar keluh seketika. Ayah dan anak itu akhirnya bisa melepas rindu. Amar mengajak Farah pergi ke villa keluarga Satya. Di sana mereka bercerita bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka. "Jadi Lili hilang, ayah?" tanya Farah berkaca-kaca. Amar mengangguk sembari mengusap rambut Farah. "Saat kecelakaan itu terjadi, ayah meminta ibumu untuk meloncat dari pintu mobil, tapi saat itu kejadian begitu cepat. Adikmu justru terlempar setelah pintu terbuka dan lalu mobil yang kami bawa masuk ke dalam jurang. Beruntung saat itu tak jauh dari kami, anak buah Om Satya mengikuti. Adik terlempar." Suara Farah terdengar bergetar, dia tak sanggup membayangkan posisi adiknya saat itu. "Maafkan ayah, ayah tidak bisa menjaga adikmu, tapi sampai sekarang, ayah dan Om Satya masih mengusahakan mencari keberadaan adikmu." "Bagaimana keadaan ibu sekarang?" tanya Farah. "Ibumu baik, hanya saja untuk memulihkan traumanya, masih perlu waktu yang banyak." "Separah itukah?" tanya Farah dan Amar mengangguk. Elbu selalu ketakutan mendengar suara letusan, entah apapun itu. Ibu juga bertahun-tahun tidak pernah mau pergi kemana-mana karena dia trauma naik mobil. "Farah, ikutlah dengan kami. Kami akan menjagamu. Di dekat kami, kamu tidak perlu lagi menyembunyikan apapun termasuk siapa jati dirimu yang sesungguhnya." Mendengar tawaran itu, Farah tersenyum. Dia mengusap air matanya dan lalu menggeleng. "Aku sudah nyaman begini, ayah. Aku tidak mau terlibat dalam hidup kalian. Maafkan aku ayah. Aku takut jika kita bersama maka salah satu dari kita akan terluka." "Kenapa Farah? Ibu juga pasti kangen denganmu." "Aku sudah dewasa, ayah. Masaku untuk merindukan kasih sayang sudah selesai. Aku memilih menghadapi dunia baru dengan statusku sekarang. Aku tidak mau lagi menjadi bagian dari Kartarajasa," kata Farah. Amar menyerah membujuk putrinya itu. "Farah, temuilah Om Satya. Dia kelak yang akan membantumu. Putranya bernama Ehsan. Ayah harap kelak kamu dan Ehsan bisa membangun rumah tangga. Sehingga hubungan keluarga kita akan semakin erat. Apa ayah sedang menjodohkanku? Jika kamu mau," kata Amar santai. "Jika dia tampan, aku mau," jawab Farah. Setelah hari itu, Amar kembali ke Singapura. Dia selama ini menetap di sana setelah tragedi itu. Farah kembali menjalani harinya dengan penuh rasa syukur.
Semua pertanyaan yang selama ini tersimpan di dalam hati telah terjawab semuanya. Hatinya lebih ringan menjalani hari-harinya. Hingga suatu saat dia benar-benar mendatangi Satya. Dan dari sanalah dia mengenal Ehsan. Awalnya, Ehsan tidak terlalu mempedulikan Farah, tapi setelah Ehsan lulus kuliah, dirinya akhirnya mulai memberanikan diri mendekati Farah. Farah dengan senang hati menyambut niat tulus Ehsan itu. Farah saat ini sedang mendatangi Papa Ehsan. Satya menyambut calon menantunya dengan baik. Om, boleh Farah bicara? Apa yang mau kamu bicarakan, nak? Om, jangan ceritakan apapun mengenai Farah pada Ehsan. Aku tidak mau kalau Ehsan nanti malah melibatkan dirinya dalam urusan keluarga Kartarajasa. Baiklah, Om janji. Apa kamu tidak mau bertemu dengan ayah dan ibumu? Kamu tidak mau meminta restu pada mereka? Om saja yang bilang pada mereka. Farah, Om tahu apa yang kamu rasakan sekarang ini. Kamu pasti masih kecewa karena mereka meninggalkanmu sendirian, tapi bukankah kamu lebih beruntung dari Lily? Aku tidak kecewa, aku juga tidak membenci mereka. Aku hanya sudah terbiasa tanpa mereka. Jadi aku tidak bisa jika tiba-tiba harus merubah sikapku, kata Farah. Hari pernikahan Ehsan dan Farah pun tiba. Tanpa Farah duga, ayahnya datang dengan senyum penuh haru. Berkat bantuan Satya, Farah diantar oleh Amar hingga tiba di altar. Setahu Ehsan, Amar itu adalah sahabat papanya. Setelah pernikahan itu, Farah tidak pernah lagi bertemu dengan papanya. Farah menikmati hari-harinya menjadi seorang istri dengan baik. Hingga akhirnya dia dinyatakan hamil, keluarga Satya benar-benar bersuka cita akan hal itu. Farah, apa kamu benar-benar tidak menyimpan foto keluargamu? Tidak. Apa kamu tidak merindukan mereka? Tanya Ehsan lagi. Farah menggelengkan kepalanya. Kenapa? Ya karena aku, sudah tidak ingat lagi. Ehsan lantas memeluk Farah. Saat itu kandungan Farah menginjak usia 5 bulan. Farah, kelak aku akan sangat sibuk. Aku mengurus bisnisku dan bisnis papa. Akan tetapi aku berjanji jika semuanya sudah berjalan seperti semestinya, aku akan mengurangi kesibukanku dan fokus pada dirimu dan juga bayi kita. Farah mengangguk. Setelah itu dia jarang sekali bertemu dengan Ehsan karena usaha yang Ehsan rintis, berkembang dengan pesat. Farah yang sedang mengandung merasa suaminya tidak lagi perhatian. Hingga muncullah keinginan Farah untuk mengajak Ehsan liburan. Namun, sayang keinginan itu justru hanya tinggal angan dan kenangan. Hari di mana seharusnya Farah menikmati pikniknya justru berakhir tragis. Mobil yang dikendarainya terserempet truk hingga terseret jauh. Beberapa orang langsung mendekat dan membantu Farah. Mereka berteriak minta tolong. Farah masih setengah sadar saat dinaikkan ke ambulan yang tadi sempat dihubungi oleh salah satu penolong Farah. Tolong, selamatkan bayiku. Farah menahan ujung baju seorang perawat laki-laki yang sedang memasangkan selang oksigen ke hidungnya. Pasti, Bu. Kami pasti akan menyelamatkan Anda dan bayi Anda, jawab perawat itu. Perawat itu terus mengajak Farah berbicara agar Farah tetap terjaga. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung memeriksa kondisi Farah. Ehsan langsung ke rumah sakit setelah mendengar kabar jika Farah kecelakaan. Dokter, tolong selamatkan bayi saya, lirih Farah. Kami akan usahakan yang terbaik untuk Anda dan bayi Anda. Ehsan yang baru tiba langsung mendekati berangkar Farah. Mas, tolong bilang mereka selamatkan putri kita. Selamatkan anak kita, Mas. Aku sudah tidak sanggup bertahan lagi. Kamu pasti bisa, Farah. Jangan seperti ini, aku dan anak kita sangat membutuhkanmu. Cepat katakan pada mereka. Selamatkan anak kita. Dia sejak tadi tidak bergerak. Tolong, Mas. Napas Farah semakin pendek. Dokter segera meminta perawat untuk menyiapkan ruang operasi. Sebelum masuk ke ruang operasi, dokter menjelaskan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Karena kondisi Farah sangat parah,
Ditambah pendarahan Farah harus segera dihentikan. Ehsan terus menangis di samping Farah selama operasi berlangsung. Wajah Farah sudah seputih kapas. Ehsan terus berdoa agar istrinya bisa selamat. Setelah bayinya keluar, pendarahan Farah semakin hebat dan tak lama bunyi mesin EKG yang nyaring membuat tangis Ehsan semakin pecah seketika. Farah pergi untuk selamanya meninggalkan Ehsan dan seorang putri yang cantik yang diberi nama Kimora Farahana Anastasia. Nama terakhir itu diambil Farah dari nama tengah adiknya, Lily.